Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Nurul Anggreni dari kelas CMPI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang isu-isu pendidikan Indonesia darurat beredar dana pendidikan di tahun 2025. Di sini saya akan menganalisis dari isu-isu tersebut. Di video ini saya akan mengupas tuntas isu tersebut dari berbagai sudut pandang saya. Siapkan diri Anda untuk terpapar dan menarik dan informatif. Yuk kita mulai. Banyak sekali isu-isu yang beredar seperti ini, dan ini. Langsung saja, permintaan Indonesia saat ini sedang menghadapi isu serius terkait pemangkasan anggaran dana pendidikan yang mengaruhi berbagai sektor dalam sistem pendidikan nasional. Pengalihan ini terjadi di tengah upaya untuk mengurangi defisit anggaran negara yang pemaksaan berbagai sektor termasuk pendidikan untuk beradaptasi dengan keterbatasan dana. Meskipun sektor pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam pembangunan suatu negara, pemangkasan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kualitas pendidikan, kayak seperti di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan lebih banyak dukungan finansial. Selanjutnya yaitu salah satu program yang termasuk terkena pemangkasan anggaran adalah KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu. Survei tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan finansial. Selanjutnya ada KIP dirancang untuk memastikan bahwa siswa dari keluarga tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan yang mencakup biaya kuliah dan biaya hidup. Dengan adanya penghematan anggaran, penerima manfaat program ini dapat merasakan dampak langsung. Di antaranya adalah penurunan jumlah penerima siswa, besaran bantuan yang lebih kecil, dan sulitnya akses untuk mendapatkan bantuan biaya kuliah yang sangat diperlukan oleh mereka. Dan belanja dana pendidikan, termasuk anggaran untuk KIP, dapat mengirim ketimbangan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai besar penerima KIP berasal dari daerah-daerah terpencil dan keluarga kurang mampu yang sangat tergantung pada bantuan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Tanpa adanya bantuan yang cukup, mereka bisa terpaksa menghentikan studi mereka atau memilih universitas yang lebih murah dengan kualitas yang lebih rendah, yang tentunya akan mengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pemerintah agar tetap memperhatikan pentingnya program KIP dan mendukung dana pendidikan yang memadai. Masyarakat juga perlu mendukung berbagai upaya untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa, terlepas dari latar belakang ekonomi, dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Pengumpulan data pendidikan dapat berisiko merusak cita-cita negara besar untuk mewujudkan peralatan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan menganalisis dari isu-isu yang telah tadi saya jelaskan, yaitu isu serius pemangkasan anggaran pendidikan di Indonesia tahun 2025 yang berdampak signifikan pada kualitas pendidikan dan aksesibilitas, terutama bagi mahasiswa kurang mampu penerima KIP. Pemotongan anggaran ini mengancam pemerataan pendidikan dan berpotensi menciptakan ketimpangan yang lebih besar antara daerah maju dan tertinggal. Program KIP yang bertujuan membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu terdampak langsung dengan kemungkinan penurunan jumlah penerima, terus kayak besarnya bantuan dan aksesibilitas. Hal ini berpotensi menghentikan studi mahasiswa atau memaksa mereka memilih perguruan tinggi dengan kualitas lebih rendah. Terus juga terdampak pada kualitas SDM Indonesia di masa depan. Dari analisis yang saya jelaskan tadi, di sini saya akan menyimpulkannya bahwa pemangkasan anggaran pendidikan merupakan langkah kontraproduktif terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dampaknya kayak akan terasa dalam jangka panjang, khususnya pada kualitas SDM dan pemerataan pendidikan. Ketimpangan akses pendidikan akan semakin lebar dan cita-cita di Indonesia sebagai negara maju akan terhambat. Terus dari saran saya sendiri, pemerintah perlu
memprioritaskan anggaran pendidikan dan mencari solusi alternatif penghematan di sektor lain. Transparansi anggaran dan mekanisme pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan efisien dan efektivitas pengguna dana pendidikan. Penting juga untuk mengkonsentrasi sumber pendanaan alternatif seperti kerjasama dengan pihak swasta dan donasi masyarakat. Selain itu, perlu adanya evaluasi dan revisi program KIP agar bantuan tepat sasaran dan efektif. Masyarakat juga perlu berperan efektif dalam mengawasi dan mendorong pemerintah untuk berkomitmen pada peningkatan kualitas pendidikan.